Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang akhir-akhir ini viral ya, yaitu banyaknya video-video yang beredar tentang guru sekumpul. Ya, sebetulnya mengkritisi seseorang itu boleh-boleh saja. Apalagi ini kan sudah zaman keterbukaan. Yang terpenting ketika kita mengkritisi seseorang itu harus bersifat objektif, adil, dan dengan ilmu. Di dalam surah Al-Maidah ayat 8 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Jadi pada intinya orang beriman itu disuruh untuk menegakkan keadilan karena Allah. Dan jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum ataupun kepada seseorang itu membuat kita tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sifat adil itu dekat dengan sifat takwa. Jadi surah Al-Maidah ini menekankan bagaimana kita harus memiliki sifat adil meskipun kepada lawan atau musuh kita. Dan ditekankan lagi bahwa sifat adil itu identik dengan takwa. Jadi kalau orang itu tidak memiliki sifat adil, dia sebetulnya jauh daripada sifat takwa, berarti dia sebetulnya tidak takut kepada Allah. Karena takwa itu kan, sifat orang takwa itu kan takut kepada Allah. Nah, ini yang terpenting bahwa terhadap diri seseorang itu yang penting kita bersifat adil. Jangan sampai karena ketidaksukaan kita terhadap seseorang itu malah membuat kita tidak adil. Ya, mudah-mudahan saja itu terutama berlaku bagi diri saya. Kita bisa melihat ya kepada para hater itu, kalau kita perhatikan yang mereka angkat itu adalah sesuatu yang berpotensi menjatuhkan beliau. Ciri orang tidak adil itu begitu, ketika menilai profil seseorang mesti hanya sisi yang dianggapnya negatif saja yang dia expose. Sementara kebaikannya dia abaikan, sehingga seakan-akan orang itu tidak memiliki nilai kebaikan sama sekali. Padahal banyak sekali video di YouTube itu bagaimana guru sekumpul mencerahkan umat, mendidik kita bagaimana kita menghilangkan sifat sombong, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak suka marah-marah, menjadi pribadi yang sabar, kemudian lagi menjadi orang yang pemurah, juga tentang masalah sedekah, kemudian juga mencintai ulama, dan banyak sekali ceramah-ceramah di YouTube itu yang menuntun kita ke jalan Allah. Termasuk juga diantaranya mengajarkan kita bagaimana tata cara sholat yang baik sesuai dengan sunnah Rasul. Tetapi bagi orang-orang ini, ya kita perhatikan saja. Yang dia expose, yang dia ungkap adalah sisi negatifnya. Atau sesuatu yang berpotensi menjatuhkan nama beliau. Sehingga seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali pada diri beliau. Ini hati-hati, jangan sampai kita berlaku subjektif ataupun tidak adil. Walaupun misalkan orang itu tidak kita suka, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Tetapi kita sebagai murid guru sekumpul paham ya, bahwa orang-orang itu sebetulnya tidak pernah istiqomah, tidak pernah rutin belajar kepada guru sekumpul. Itu sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang itu sebetulnya bukan murid guru sekumpul. Dia tidak pernah ngaji secara istiqomah kepada beliau selama beliau masih hidup. Kan pengajian beliau itu hari Kamis sore dan hari Minggu sore. Itu adalah pengajian beliau. Alhamdulillah Al-Fakir sejak tahun 2001 sempat belajar kepada beliau secara rutin pada hari Kamis maupun
Minggu sore, bahkan sempat menghatamkan beberapa kitab kepada beliau. Nah, orang-orang itu hampir dipastikan sebetulnya tidak pernah. Coba tanyakan deh secara dari hati ke hati. Apakah Anda yang kebetulan hater atau pembenci guru sekumpul pernah belajar kepada beliau secara istiqomah, bahkan hanya menghatamkan satu buah kitab saja? Itu hampir dipastikan mereka tidak pernah belajar kepada guru sekumpul walaupun hanya satu biji kitab saja. Padahal pengajian beliau sudah puluhan tahun dan menghatamkan berpuluh-puluh kitab. Misalkan kitab Khulasatut Tasawuf fit Tasawuf, alhamdulillah Al-Fakir hatam kepada beliau. Kemudian juga kitab Sifat 20 juga hatam kepada beliau. Jadi kita sebagai guru sekumpul harus paham itu, tidak perlu membalas. Sebagaimana ajaran guru sekumpul, kita harus memiliki sifat sabar saja. Dan doakan semoga mereka itu sadar, jangan sampai mereka berlaku tidak adil terhadap guru kita. Nah, kemudian lagi, kalau kita perhatikan ya, kita buka di YouTube banyak sekali. Coba bandingkan diri kita ataupun orang-orang hater itu seperti si Harry Pras, si pesilat yang mengkritisi guru sekumpul itu. Coba perhatikan, buka YouTube. Bagaimana guru sekumpul membaca surah Al-Fatihah, bagaimana guru sekumpul membaca surah Al-Waqi'ah, bagaimana guru sekumpul membaca surah Yasin, bagaimana guru sekumpul tata cara beliau membaca surah Al-Kahfi. Kira-kira apakah kualitas bacaan Al-Quran kita itu sama dengan kualitas bacaan Al-Quran guru sekumpul? Itu aja dulu, dari bacaan Al-Quran coba bandingkan. Atau si Harry Pras yang pesilat itu, bandingkan bacaan Al-Quran si Harry Pras yang mengkritisi guru sekumpul itu ini, atau bacaan Al-Fatihah dia itu, bandingkan dengan bacaan Al-Fatihah guru sekumpul ketika mengimami sholat Jumat, ketika mengimami sholat tarawih. Kan banyak itu di YouTube bacaan atau qiraat guru sekumpul berbagai surah, baik itu surah Al-Fatihah, baik itu surah Waqi'ah, surah Yasin, surah Kahfi. Bandingkan dengan bacaan Al-Quran kita. Nah, itu hanya dari sisi bacaan Al-Quran aja dulu. Kita belum membandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain sebagai gambaran umum saja. Dan kemudian wabil hasil, guru sekumpul itu sudah membuktikan kepada kita semua. Beliau secara zahir meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang beriman atau sebagai seorang yang Islam. Kita yang hidup ini sebetulnya belum bisa membuktikan apa-apa lagi. Apa bisa dipastikan nanti kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim? Belum tentu kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim, itu tidak ada jaminan. Tetapi beliau sudah membuktikan, beliau meninggal dalam keadaan seorang yang muslim, dalam keadaan beriman. Beliau sudah membuktikan secara zahir, secara kasat mata, secara penglihatan kita sudah membuktikan. Kita yang hidup-hidup ini sebetulnya belum bisa membuktikan apa-apa. Dan ketika beliau meninggal, betapa ribuan umat Islam itu menyolatkan jenazah beliau. Tanyakan pada diri kita, nanti kalau kita meninggal, nanti berapa ribu yang menyolatkan jenazah kita? Berapa ribu? Ada nggak kira-kira 100? Ada nggak kira-kira 200? Guru sekumpul sekali lagi sudah membuktikan. Beliau meninggal disolatkan oleh ribuan kaum muslimin. Apa orang-orang yang ribuan datang tuh dikasih amplop? Mau berapa amplop diberikan? Kemudian ketika haul beliau, bagaimana haul beliau begitu banyak membuka pintu kebaikan. Ketika haul beliau diadakan, diberikan makanan gratis dari hulu sampai hilir Kalimantan Selatan. Orang banyak membuka posko kesehatan, kemudian diberikan makanan orang-orang itu, karena ya berkah daripada haul beliau. Dengan haul beliau begitu banyak terbukanya pintu sedekah. Berapa ribu bungkus nasi yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian pada saat itu juga dibuka misalkan tambal ban gratis. Bahkan para preman yang pakai tato itu, yang biasanya
mangkal di pasar-pasar ikut serta dalam haul guru sekumpul. Mereka ikut mengamankan, ikut serta dalam haul guru sekumpul untuk mendapatkannya barokah. Nah, bagaimana dengan beliau yang sudah meninggal saja membuat para preman itu menjadi orang baik pada saat itu? Mudah-mudahan akan selalu menjadi orang baik. Nah, itu adalah kira-kira gambarannya. Bagaimanapun wabil hasil beliau telah membuktikan. Nanti kalau kita meninggal, tidak tahu siapa yang ingat sama kita. Kalau beliau sampai sekarang sudah 18 tahun meninggal, masih diingat oleh kaum muslimin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.